21.20 ya. Share screen-ku udah terlihat kan? Udah. Oke. Saya bentar. Ben pas 21.20. Udah gede. Udah. OTW. Pakai pengatur waktu tuh loh, Mbak. Yang nanti 10, kalau udah 10 menit habis. Apa? Pakai timer. Oke, sudah. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Engineering Agus Purwanto, STMT, selaku Dewan Juri, Monef PKM Pendanaan WNS, serta teman-teman yang berbahagia. Masker merupakan produk yang berhasil menjadi produk skincare yang populer, di mana kita nilai bahwa masker efektif untuk mengurangi minyak dan kotoran di wajah, melembabkan kulit, dan juga berperan sebagai anti-aging. Salah. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali jenis masker seperti sheet mask, masker bilas, peel-off, hidrogel, dan lain sebagainya. Dan masker sheet mask merupakan tren baru khususnya di kawasan Asia. Sheet mask memiliki keunggulan yaitu penyerapan dan penetrasi yang baik, kemasan efisien, higienis, dan tidak perlu dibersihkan setelah penggunaan. Namun kita tahu bahwa terdapat problematika yang ada di masyarakat, seperti konsumen kurang memahami jenis masker yang sesuai dengan kulitnya, dan juga kandungan bahan kimia berbahaya pada jenis masker tertentu seperti alfa hidroksi, alfa glikonat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi baru, yaitu salah satunya bisa dengan menggunakan kolagen. Namun tidak sembarang kolagen yang bisa digunakan. Bahwa kita tahu bahwa kolagen ini dapat diproduksi dalam tubuh manusia maupun dari luar, seperti dari dalam menggunakan sel fibroblast, namun seiring bertambahnya usia dan juga aktivitas yang padat, bisa berakibat menurunnya sel fibroblast untuk memproduksi kolagen. Oleh karena itu dibutuhkan kolagen dari luar, seperti seperti yang kita tahu bahwa banyak juga seperti jaringan kulit sapi dari unggas mamalia seperti babi, ayam, dan lain sebagainya. Namun, berdasarkan penelitian yang ada, 10% konsumen di dunia terjangkit penyakit BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy, Transmissible Spongiform Encephalopathy atau TSE, Food and Mouth Disease, VMD, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi baru, yaitu penggunaan kolagen dari sisik ikan. Salah satunya adalah kolagen dari sisik ikan nila hitam. Kenapa kolagen dari sisik ikan nila hitam? Hal ini karena menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 13,13% setiap tahun peningkatan produksi ikan nila pada tahun 2012 sampai 2017. Berdasarkan data yang baru, KKP juga mengembangkan komoditas unggulan ikan nila, yaitu pada 14 Oktober 2020. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Dewantoro et al. 2019, sisik ikan nila hitam mengandung kolagen sekitar 41-84%. Hal ini didukung dengan penelitian Stefani et al. 2016 yang mengatakan bahwa kolagen dapat mencegah keriput, meningkatkan kelembapan kulit, dan menjaga kulit dari radikal bebas, serta menjaga elastisitas kulit. Tidak hanya kolagen dari sisik ikan nila hitam, namun kami juga memanfaatkan limbah, yaitu limbah tongkol jagung. Mengingat berdasarkan data dari BPS tahun 2019, produksi jagung di Indonesia mencapai 19.612.435 ton. Dari berat jagung, 30% beratnya berupa tongkol. Selain itu, kandungan polisakarida pada tongkol jagung, di mana
terbesar yaitu selulosa 32,3 sampai 45,6%. Hal ini berpotensi sebagai bahan untuk pembuatan masker kertas atau sheet mask. Selain itu, limbah tongkol jagung juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki aktivitas antiradikal serta kandungan fenolik yang berfungsi sebagai anti-aging. Berdasarkan problematika yang ada di lingkungan sekitar dan juga di masyarakat, serta potensi yang dimiliki oleh sisik ikan nila hitam sebagai kolagen dan juga ekstrak tongkol jagung, maka dengan bangga kami tim dari Universitas 11 Maret Surakarta mempersembahkan sheet mask berbasis maka dengan bangga saya Sofia Karodiana bersama kedua rekan saya Nanda Putri Pertiwi dan juga Anissa Ayu Solihah dengan di bawah bimbingan Ibu Dr. Renat Sri Mulyani MSc mempersembahkan sheet mask berbasis kolagen, sisik ikan nila hitam, dan ekstrak etanol tongkol jagung sebagai inovasi masker alami anti-aging. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan sheet mask ada 3 preparasi. Yang pertama yaitu preparasi dan ekstraksi tongkol jagung dengan etanol 96%. Kemudian diperoleh ekstrak tongkol jagung dan diuji antioksidan. Kemudian yang kedua ada preparasi kolagen sisik ikan nila hitam yang diperoleh kolagen kering. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan sediaan sheet mask dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan nata de coco, yang kedua yaitu pemanenan nata de coco, yang ketiga yaitu pengolahan bioselulosa berbasis nata de coco. Kemudian pembuatan sheet mask dengan sediaan F1 sampai dengan F5 setelah melakukan pemanenan. Jadi sediaan sheet masknya akan berwujud seperti film yang setelah jadi dilakukan karakterisasi yaitu SEM, FTIR, uji serat, antibakteri, dan juga daya tarik. Berikut yang ekstrak tongkol jagung. Berikut merupakan hasil ekstrak tongkol jagung, yaitu selama 3 hari didapatkan ekstrak tongkol jagung sebesar 25% dengan warna oranye kekuningan dan ekstraknya kental. Selain itu, juga kita ketahui bahwa terdapat isolasi kolagen sisik ikan nila hitam, di mana berdasarkan pengamatan organoleptis, kolagen sisik ikan nila hitam dari hasil penelitian tidak berbau, teksturnya keras, berupa padatan, dan berwarna putih. Hal ini sama dengan kolagen yang sudah dikomersilkan, yaitu berupa pil padat dan juga berwarna putih. Formula Nan. Selanjutnya yaitu formulasi sheet mask yang kami buat, yaitu F1 sampai dengan F5, di mana kita melakukan variasi pada CMC dan gliserol. Untuk bioselulosa, kolagen, dan ekstrak tongkol jagung kami buat sama, yaitu 20 ml bioselulosa, 0,2 gram kolagen, dan 0,25 ekstrak tongkol jagung. Untuk variasi F1, kita menggunakan bioselulosa murni tanpa penambahan CMC dan gliserol. Untuk F2, kita menggunakan 3 ml CMC dan 12 ml gliserol. Untuk F3, kita menggunakan 6 ml CMC dan 9 ml gliserol. Untuk F4, kita menggunakan 9 ml CMC dan 6 gliserol. Kemudian pada F5 kita menggunakan 12 ml CMC dan 3 gliserol. Gak usah diwaca CMC sama gliserol ya. Mun ya, bioselulosa kolagen ekstraknya sama, namun formulasi CMC gliserolnya berbeda ngono ya. Lanjut. Uji kadar serat agak cepat. Hasil dari penelitian ini di mana diperoleh rata-rata kadar serat kasar pada bioselulosa adalah 2,67%. Berdasarkan standar nasional Indonesia, untuk mutu kadar serat kasar pada bioselulosa masuk dalam rentang yang dipersyaratkan SNI, yaitu maksimum 4,5%. Oke. Agak cepat lagi. Uji antibakteri. Uji antibakteri dilakukan dengan metode cakram. Hasil pengujian aktivitas antibakteri pada formulasi sheet mask menunjukkan bahwa formulasi sheet mask tidak memiliki aktivitas antibakteri, di mana pada sheet mask tidak terbentuk zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini terjadi karena penambahan ekstrak tongkol jagung pada formulasi 1-5 hanya 0,25 mili, sehingga belum terlihat adanya daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus. Berikut ini adalah hasil diameter zona hambat kontrol positif dengan chloramphenicol dan kontrol negatif dengan aqueous steril yang diperoleh diameter rata-rata adalah 11,80 mm. Berikut ini adalah hasil uji antibakteri ekstrak etanol tongkol jagung terhadap bakteri. Lanjut nih, Tanis. Uji antioksidan ekstrak tongkol jagung. Pada tahap 4 diketahui data ekstrak tongkol jagung, di mana bertambahnya konsentrasi ekstrak menyebabkan
absorbansi sampel menurun dan nilai tingkat indivisi naik. Nilai tingkat indivisi meningkat seiring meningkatnya konsentrasi sampel. Hal ini karena semakin banyak senyawa antioksidan pada sampel akan menghambat oksidan bebas, yaitu GBPH. Lanjut cepetan. Selanjutnya hasil analisis morfologi bioselulosa dengan SEM. Struktur morfologis material awal serat bioselulosa murni yaitu seluruh berupa bentuk benang-benang fibril seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan perbesaran 2000, 1500, dan 200 kali. Kemudian hasil analisis morfologi bioselulosa pada material sitmas pada formasi terbaik yaitu pada F2. Pada hasil analisis SEM untuk penambah melintang terlihat bahwa sitmas yang telah dibuat sangat rapat dengan nilai sangat kecil yang menunjukkan bahwa terdapat interaksi kimia yang baik antara sel bioselulosa, kolagen kanila, ekstrak tanggal jagung, serta glycerol dan CMC sebagai pemas laser. Berikut merupakan hasil analisis gugus fungsi sitmas dengan FTIR, di mana spektra FTIR dari bioselulosa murni didapatkan hasil sebagai berikut. Tuh saya tak wacana ya. Langsung. Nis, FTIR. Oh iya bener. Masih aku mute. Berikut ini adalah spektra FTIR sitmas setelah penambahan plastik laser kolagen dan ekstrak tanggal jagung. Udah habis. Lanjut. Oh, lanjut. Kau bisa ngerti. Lanjut cepet. Nis lanjut, Nis. Udah, ininya kurang, slide-nya nggak nambah. Oh, iya. Nah, berikut ini adalah hasil uji selulosa dengan FTIR pada formula F2. Lanjut. Masalahnya gugus apa nih? Yang paling penting gugus apa nih, Cah? CO, iya nggak, Mbak? CO dur. Di mana pada penelitian ini diperoleh gugus fungsi CO double bond pada bilangan gelombang 1622 cm per cm. Selanjutnya adalah uji tensile strength dan elongasi. Pada uji daya tarik dan elongasi diperoleh modulus Young dari masing-masing formula sebagai berikut. Lanjut. Ini langsung ya? Oh ya. Nah, modulus Young menunjukkan nilai kekakuan suatu bahan. Semakin kecil nilai modulus Young, maka kelenturan atau elastisitasnya semakin besar. Yang pada F2 memiliki nilai yang paling rendah sehingga keelastisitas tinggi. Selanjutnya, nilai strain break dari F2 memiliki presentase tinggi, yakni 53,858%. Strain break merupakan nilai presentasi dari pembagian selisih antara panjang akhir sampai terjadinya titik putus atau break elongation. Dengan panjang awal sampel. Pada F2 diperoleh selisih panjang akhir maksimum dengan panjang awal adalah 4,139 mm. Selanjutnya kesimpulan yang pertama adalah sitmas berbahan bioselulosa rata dikoko dengan campuran kolagen sisi kanal hitam dan juga ekstrak tanggal jagung dapat mengatasi permasalahan pada industri kosmetik. Yang kedua, formulasi sitmas terbaik diperoleh pada formula Slasio, CMC, dan gliserol terbaik 3:12 pada F2. Yang ketiga, pada F2 terdapat gugus-gugus OH, CH, C double bond O, CO, CH2, di mana pada panjang gelombang 652 sampai 929 menunjukkan adanya penyusun selulosa. Yang keempat adalah uji selanjutnya yaitu uji elongasi dan tensile strength menunjukkan bahwa F2 lebih baik daripada formula lainnya karena F2 diperoleh modulus Young 5,504 N per mm kuadrat dengan strain break F2 sebesar 53,858%. Berikut adalah terima kasih. Oh ya, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Berjaksana ketika ujian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Juminten tukul kelompok cekap semata terkalo muafiklah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri apabila ada pertanyaan. Iki sing kudu dipangkas iki. Sing FTR Anis yang ini jangan dibacakan semua, Nis. Yang tensil Iya. Ini tadi yang lama yang bagiannya. Aku sing lama. 5 menit. Bagianku. Sek apa ya? Wes engko tak kurangane nek ku ngomong. Sing spektra iki sing diwaca apa ya sing penting tok ae. TIR itu CO.
Iki Ya kok kan, Mbak? tabelnya ini lucu banget. Iki tabelnya gak iso dianonis. Enggak, itu soalnya screenshotan. Kalau di Kompas itu enggak iso. Oh, anu, kok screenshotannya dibenerin nih, iki nih. Angka satu nih miring, angka nomornya. Aku kok enggak iso ya, Mpok? Ininya ya, Mana? WPS-nya. Udah tak POI dari tadi, tapi nggak bisa Terus ini berubah. kegedean loh. Coba dikecilin lagi. Angka-angkanya ini kebesaran. 1622 CON. Bisa nggak? Nggak bisa. CS. Kayaknya yang bermasalah. CS. Apa nih kira-kira pertanyaan nih? Juri nih. Nanti coba jadi dua juri tekonan. Aku tuh lo dikasih pertanyaan. Dan kasih Anis pertanyaan. Tak wakilin nih. SWOT tujuannya apa? SWOT apa? Hah? SWOT? Oh iya. Strength-nya adalah dari pertama adalah bahan. Bahan bakunya dari nek sendang kowe karo ngomong ondang. Tak karo ngedit. Nah, Anis, strength-mu apa, Nis? Apa ya? Nggak punya ya. Oh, enggak punya. Strength, Heeh, kekuatan. heeh. Aku nggak duwe. Bahannya alamiah. Iya, bahan alamiah. Yang kedua adalah kandungan. Kita membahas kandungan. Di kokon bahas strength ini kandungan. Terus yang ketiga adalah apa jenenge? Isa sustainable. Bisa sustainable. Kenapa bisa sustainable? Kenapa bisa sustainable? Karena bahannya karena didukung dengan bahannya tadi yaitu kembali lagi Indonesia kan lagi mengembangkan kue kan. Maksudnya ikan nila itu besar loh nih Indonesia. Maksudnya wah produksi pengembangan ikan nila ini gede nih Indonesia terus tongkol jagung juga melimpah ngono. Kayak jadi ikan pertanian kan tongkol jagung. Wah, ini enggak sih, Mbak? Kan tadi kan gunain apa air limbah apa air kelapa sama gula. Jadi kalau bioselulusanya itu lebih mudah, substrat yang dicari itu lebih mudah dan lebih murah. Nah, itu kan kita juga tidak menggunakan ini apa jenis pembuatannya kan tidak menggunakan kelapa yang diminum, tapi kita menggunakan limbahnya, limbah kelapa. Ini limbah ya, Bah. Nah, jadi sebagai makanan bakterinya itu adalah gulanya. Jadi itu kan kita kan bakterinya butuh makan gula kan. Dan yang kelapa muda ini kan emang kui kan gulanya emang Gulanya tinggi. tinggi. Nah, kita tetap bisa yaitu dengan penambahan gula biasa. Udah mulai ngantuk. Mbah Darmo. Limbah. Oke, aku ngedit ini. Ada lagi weakness strength-nya lagi. Strength-nya lagi adalah produknya, bentuk sediaannya. Jadi, saya jawabnya saut-sautan ya, Cah. Cerdas cermat. Ya, cerdas cermat kok. Cerdas cermat, bener-bener. Nah, apa? Kok gak kena ya? Nah, ini bisa. Ya, terus sama menghiasi yang masing-masing karena Cakep. bisa diserap kulit dengan mudah. Pinan? Kan bahan masker kan ada 4, ono sing fiber, pulp, ono hidrogel, bioselulosa. Sing apik kuwi sing
bioselulosa biasanya hidrogel, soalnya yang fiber network memberikan hasil yang kurang optimal. Tapi harganya lebih murah yang fiber jane. Bioselulosa lebih mahal kan? Iya. Terus apa nih strenge? Nek ditekoni strenge ojo ngomong bahane tok saka limbah. Tapi kandungan dhisik aku pendek kae dihujat sampai Dewan Juri. Kandungan gue kandungan Kandungan Fenolik. kandungane kolagen kuwi dhisik. oksigen Dadi oksigen. kolagene sing paling beranu kan kolagen kuwi kan gawe anti aging-e. Wes kelihatan belum? Wes kelihatan? Sudah. Bagus tidak? Bagus. Tadi tanggal jagung udah belum sih? Aku ngantuk. Tak tok. Ya sijine mau ndi? Tak gawe ini wis. Tongkol jagung, kenapa tongkol jagung? Kau ngerti tak? Antioksidannya dong ketemu. Fenoliknya, Kan kandungannya. aku ya Ron. Tapi NF. aku mungkin Aku juga nyari nggak ketemu. Aku tuh nemu, tapi ini besar nggak ya, Mbak? 73,06 miligram per kilogram. Sidik no, Apa nih? ini aku mau nemu neng anu fenoliknya. penelitiannya salah tapi di jurnal sih. Berapa? Tapi gue etanol 60% ki aktivitas penangkal radikal bebas itu 75,9%. Ya wes nah, diomong nih, gak apa-apa. Gak usah, Intinya gak usah nggawa Dilo juga ya. etanol. gak usah nggawa etanol ngono nan. Intinya fenoliknya berapa? Fenoliknya berapa? Siap-siap. Ya, siap. Aku sisi kanila kolagennya kau jurang nemu ya? Hah? Aku nemu. Udah di ini. Yang tadi. Jadi latar belakang. Apa? Kolagen ikan nila. Iya. Yang 53,01%. Iya. Mbak tanyain aku. Biar nanti kalau aku nggak bisa, aku bisa Oh iya, belajar. iya mau uji daya tarik piye? Udah, Kenapa diuji daya tarik? biar tahu tingkat elastisitasnya sama udah sih sebenarnya intinya tuh biar tahu elastisitas dari sitmasnya. Soalnya terus kenapa gunain Pengaruh CMC untuk mengenai penambahan pasti laser. oh iya ya kalau yang pengaruhnya glycerol tadi. Terus kalau di F2 itu kan ditemukan modulus Young-nya itu yang paling kecil terus jadi lebih stabil. Terus aku takutnya kalau ditanyainnya itu lebih ke teoritisnya gitu loh, Mbak. Hah? Lebih ke kenapa dalam apa yang dianalisis itu cuma modulus Young-nya sedangkan yang lainnya itu enggak gitu. Kenapa nih jawabannya apa nih? Lo ngasih gitu Thomas udah. Yang lainnya itu kan enggak. Kalau aku soalnya itu merujuk dari jurnal gitu boleh nggak sih Mbak jawabnya? Karena berdasarkan referensi dari Kartika Sari dan Rahmat yang juga menguji tentang uji tarik pada polimer itu yang digunakan analisisnya itu dengan terkait modulus Young-nya. Karena modulus Young ini sudah mewakili apa yang ingin kita teliti yakni elastisitasnya gitu. Ya wes, Anis. Mantap. Ya wes, saya harus ngerti jawabannya.
Yo kan wedi nek liyane kok piye? Kayak Apa nih apa kayak apa? hubungan kekuatan sama apa hubungan elastisitas sama Ya soalnya pertanyaannya gak sampai ngono-ngono nih Tengku nih. enggak ya Amin. Soalnya maaf Pak, saya dari prodi pendidikan kimia bukan fisika. Yo, nggak peduli, Mbak, karena penelitian Anda itu. Nggak peduli Anda dari prodi manapun. Tapi toh intinya kalau elastisitas itu kan terkait sifat material yang dapat kembali ke dimensi awalnya atau kalau misalnya dikasih beban, terus beban itu dihilangkan, bisa balik kembali ke bentuk semula. Terus hubungannya sama itu kan jika material memiliki nilai modulus yang kecil, pertambahan panjangnya itu kan cukup besar saat ditarik sampai mulur melewati daerah elastisitasnya dan tidak akan kembali. Jadi kalau cakupannya itu lebih besar modulus Young karena modulus Young itu dicapai saat sampai melewati batas elastisitasnya. Jadi dia tidak akan mungkin kembali lagi gitu. Ya wes. Aku ora mudeng. Piyenan lah, karo ngedit ra. Apalagi ya pertanyaan yang belum kejawab? Apa nih? Sing kudu dijawab Dek kae sing ngelis kae. Kenapa nggak metanol? Oh ya kenapa Nan? Belasaran. Jadi sing alasan kenapa etanol 96%. Oh iya ya. Oh iya, ini loh yang tadi yang prosedur tadi masih ini Mbak, masih pembuatan nathan de coco belum diganti metodenya. Harusnya pembuatan bioselulosa kan? Oh iya. Ya entah nanti. Ya, saya Terus apa lagi ya? ini tuh nggak bisa yang kedua. Oh kan karena ada sebenarnya nggak bisa tak kopas tabelnya. Mbak tadi kelemahan yang uji antioksidannya IC-nya masih lebih dari 50 itu disebutin nggak sih? Nggak usah. Nanti ditanyain nggak ya? Soalnya buka jurnal sing S50 sing dikirim Bumon nenggon kuwi. Ora iki ngedit sisan. Piye? Aku ya orang buka sih. Aku tadi nemu sih. Kumpul piye permainan? Aku orang buka sing kuwi. Soalnya IIC nih. Kon kayak sini. Aishi Teru. Sampai 1.500 Mbak. Yo bener, piye nah? Gak apa-apa tah yo tanda elek. Sementing ada bisa. Apa aku nih ditakoni lagian ngomong ya? Kalau nggak ditanyain ya udah nggak usah jawab. Kayak kita waktu presentasi gitu. Kalau kalau disuruh jawab ya udah jawab. Kalau enggak ya udah meneng wae. Saya iki apa jenenge delokan kita bele kan nang Saso, aku kan Saso gak sih? Oke. Apa jenenge siji iki screenshotan lho gak iso. Wes piye wi? Apa? Mulai Nisa mau gede banget tulisannya kayak Kayak sudah? Apalagi? estimasi waktunya. Hah? Yang apa tadi masih mau ulangnya apa enggak? Apa besok Pai? Besok ayo. Nanti tak Oke. omongan. Ini nanti benakno ya metodenya. Iki arep tak kopas. Heeh.
sama kamu pas ngomong tentang tensile strength agak cepetin. Ya. Terjadinya titik putus break elongation kayak gitu gak usah dibaca langsung aja. Terjadi titik putus saya. Itu gimana, Mbak? Udah aku kupasin metodenya. Apanya? Di metodenya. Ini harus pakai nggak sih Mbak ASTM D638? Kenapa pakai itu? Ya karena itu instrumennya ya, penting itu. Penting kan? Itu alatnya nggak sih? Kayak kalau si maju. Oh ya pas kamu ngomong uji antibakteri agak cepet ya? Iya. Tek. Siap. Tak latihan ngomong. Lalu. Kok lali? Terus kalian jangan lupa Aku ngerti alasannya anu. apa? Sugeng enjing duri. Kan berdasarkan penelitian kita, S50-nya kan S50 terkecil didapatkan dari ekstrak kan neneng jurnal lagi 2000 ppm. Kan lebih gede tadi kan 1500 toh. Nah, aktivitas antioksidan ekstrak metalnya masih tergolong lemah karena S50 lebih besar dari 200 ppm. Nah, karena ekstrak yang diuji masih berupa ekstrak kasar, sehingga perlu dilakukan proses pemurnian. Berarti nggak dia ditekoni kenapa kok itu gagal nah ya jawabannya gue karena termasuk ditekoni nilai S50 sih ngomong S50 diuji 1500 kilo 1522 ya sebenarnya. Dan itu kan masih tergolong lemah karena S50-nya lebih besar dari 200 ppm, tapi karena ekstrak yang diuji itu masih berupa ekstrak kasar sehingga perlu dilakukan proses pemurnian lagi. Wih, jurnalnya kok mengatakan lemah wih soalnya pas aku mau coy malah 1500 sih pas gak enak antioksidannya belas. Iya. Malah ini 2000 tapi dia mengatakan lemah. 2000 mengatakan lemah? Kalau aku tadi bacanya malah di bawah. Soalnya 150 sampai 200 itu kan lemah. Dan lebih besar dari 200 ppm itu sangat lemah. Berarti nggak sih sangat lemah sih. Oh ya. Tapi Sangat lemah. Jurnalnya saya itu kira-kira kan? Boleh ditanya gue ngomong. Sangat lemah. Lemah kayak. Ya, tapi sangat lemah. Sangat lemah. Mari kita kuatkan. Sugeng Enji. Sugeng Dalu. Sugeng Enji. Yen esok sugeng Enji, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen dalu sugeng dalu. Sudah? Ada lagi Kak? Ada yang ketemu? Udah. Aku. Nggak tenang bicara. Hai. Nanda, tugasnya ya. Burung. Dicek mungkin ya Mas Nanda. Mbak yang ini apa yang grafiknya tadi nanti di skip aja ya berarti bacanya. Yang tensil. Apa? Tensil yang diagramnya. Nanti di skip aja. Iya, ini. Ini sebenarnya dua. Nanti langsung besok yang share tak aku aja. Oke. Sudah kan? Ya Allah, cuma tak stop saya recordnya.